Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, klik like, serta bagikan ke teman-teman Anda semua. Turut berduka cita kepada keluarga almarhum Bapak Bambang Prasetyo yang seharusnya hari ini mengikuti sidang isu ijazah palsu. Beliau tuh jadwal hari ini hadiri sidang sebagai saksi seharusnya ya kawan-kawan. Tapi takdir berkata lain, dia terkena serangan jantung hingga meninggal. Ya, semoga saja beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di antara orang-orang yang baik. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kabarkan bahwa saksi yang pada pekan sebelumnya, sidang sebelumnya, sudah siap, hendak hadir dalam persidangan, dalam rangka diambil keterangannya untuk didengar apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar sendiri. Yang bernama Bambang Prasetyo tiba-tiba pada sidang sebelumnya kena serangan jantung. Tapi pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kabar dari saudara jaksa penuntut umum bahwa saksi Bambang Prasetyo meninggal dunia. Kita sebenarnya sangat berharap, tapi ini kehendak Allah. Karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Takbir. Yang kedua, ada yang menarik dalam proses persidangan. Ada penyelundupan redaksi yang diulang-ulang dalam proses penyidikan, yang ternyata Penyelundupan redaksi ada aja ya mesti ya. Di setiap kejadian mereka ini emang ada kayak kelompok mereka nih, emang di sela-sela suasana duka masih sempat aja memframing sesuatu ya kan. Penyelundupan ada, udahlah. diakui tidak berasal dari saksi-saksi. Jadi yang buat polisi. Nah, itu adalah bikinan dari penyidik, kelakuan dari penyidik. Apa redaksinya? Saya sebagai umat Islam merasa keberatan kitab suci Al-Quran, dan marah, bahkan ada yang dan marah kitab suci Al-Quran, ya, marah dan tersinggung kitab suci Al-Quran dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Dan itu selalu berulang-ulang, padahal setiap saksi ketika kami verifikasi melalui proses tanya jawab, ya, ternyata tidak menyatakan itu. Ini menunjukkan apa? Ada desain dalam proses BAP, ada desain yang mengarahkan seolah-olah ya ada unsur penistaan agama dalam proses penyidikan. Yang kedua, ya, yang ketiga begitu. Desain itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara, Nyonya Iriana, yang bernama Anto. Ternyata Anto itu kakak kandung dari Nyonya Iriana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya untuk datang lapor ke Kapolres, kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas. Dan lucunya, jangan lucu ya ini, Kurang ajar. nah kalau bahasa Bang aja kurang ajar, saya tambahkan lagi kalau sekarang. Anehnya ya, tidak ada panggilan, langsung datang. Aneh apa ini? Aneh. Kita saja ya punya berkas kalau lapor polisi selalu ada surat panggilan, misalkan dipanggil dalam rangka untuk dijadikan saksi atau setidaknya undangan klarifikasi. Ini benar-benar Undangan klarifikasi, disuruh datang, ada yang sakit, ada yang kecelakaan gitu kan, entah tangga nggak tahu gitu kan. Begitu dipanggil, diberikan keterangan, hilang, yang sakit lah, kecelakaan lah. ada dugaan kuat ya intervensi kekuasaan dalam kasus ini. Kalau tidak ada intervensi kekuasaan, makanya proses dan prosedur hukum dalam kuhap pasti akan ditaati. Itu yang perlu saya sampaikan, dan saya harapkan Gus Nur tetap semangat. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Pembungkaman suara-suara kritis, tapi ya tidak kebablasan lah Pak.
Ya kan mereka udah kebablasan, masa nggak paham sih gitu kan? Gantung, usir, penjarakan, seret, itu berulang-ulang disampaikan, bahkan hal-hal yang nggak pantas diucapkan itu berulang terus diucapkan dan dikonsumsi publik yang seharusnya tidak dikonsumsi publik. Kok pembungkaman? Jadi demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, ya semua orang menghargai. Tapi ya kalau kebablasan, bagaimana Bapak? Coba Bapak ini dalam posisi Pak Jokowi. Kalau Bapak terima, mungkin keluarganya lah enak juga ngelihat kelakuan Roy Suryo dan kawan-kawannya ini gitu kan. Gimana sih pembungkaman, dikriminalisasi? KPK, Kakanda Abraham Samad. Mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik. Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat. Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika itu menyasar tokoh publik dengan reputasi dan legitimasi yang telah diverifikasi. Saya menolak pendekatan simplistik bahwa semua kritik adalah ekspresi sah dan semua respon hukum adalah represi. Demokrasi tidak anti kritik, tapi demokrasi juga tidak boleh menjadi sarang fitnah yang berlindung di balik kebebasan berbicara. Tanpa kejujuran informasi dan tanggung jawab hukum, kebebasan hanya akan menjadi alat anarki politik. Thank you. Dua saksi kasus ijazah Jokowi mangkir pemanggilan Polda Metro Jaya. Ngapain kalian mangkir? Ketar-ketir. Jantung aman jantung. Kemarin ada yang alasan tabrakan. Nah ini alasan apa? Ketabrak sama fakta. Sebelum Pak Jokowi ngambil tindakan, ngomongnya kami yakin, seyakin-yakinnya, 1000 triliun % kami yakin. Nah, sekarang giliran Pak Jokowi udah ngambil tindakan, keyakinan kalian kemana? Digondol kucing, keyakinan kalian. Makanya, kalau belum jelas itu fakta atau bukan, jangan terlalu percaya diri. Kalau kayak gini, bingung kan kalian? Tapi nggak apa-apa. Kebingungan kalian adalah kesenangan bagi kami. Jadi udahlah, nggak usah fitnah Pak Jokowi yang enggak, karena nggak ada buktinya. Fitnahan kalian, tuduhan kalian itu cuma berdasarkan kesakitan hati. Gimana teman-teman menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigis. Tapi kalau ada yang menyatakan Jokowi adalah kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, menjadi pemimpin semua bangsa, Nasdem mengatakan itu yang paling betul dan ikon nomor 1 itu yang paling betul. Apa yang kita harapkan dari seorang Jokowi? Yang kita harapkan adalah tetaplah seperti Jokowi yang dikenal oleh Nasdem.
Tetaplah seperti Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Berani mengambil keputusan dan berani untuk tidak populer dan mampu memisahkan siapa kawan maupun lawan. Tidak dapat 59 kursi, insya Allah jadi 60 kursi tanpa dukungan Jokowi. Saya harus nyatakan sesungguhnya dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan. Saya amat berterima kasih terhormat Pak Jokowi atas semua perhatian Bapak kepada partai ini, atas semua dukungan Bapak telah berikan kepada partai ini. Tidak ada itu artinya 12 juta bisa dicapai Nasdem tanpa Jokowi yang membantu Nasdem. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Urusan ijazah palsu ini. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD carinya di mana? Ada ini yang sudah loh, kan asli Pak, masih ada 85 ya. Oh iya, zamannya Pak Ngono ya. Tapi itu masih ada. Iya, udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Yang foto-foto ini, gitu kan? Gitu. Yang wisuda barangnya juga ini orangnya. Nah, yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Kita kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Ya netis gitu. Nggak tahunya tadi presiden teman kita. Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari video ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terasur. Jika Anda mendapatkan informasi penting, tarik benang merahnya dulu, cari narasumber pembanding agar Anda tidak keblinger. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.